البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan perkataan At-Tahawi apa? Indah Hudzaifah. Khalaqal khalqa bi'ilmih. Padanya bantahan untuk siapa? Nah, di antaranya untuk orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka mengingkari apa? Nah, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup perkara-perkara yang global maupun yang detail, yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi. Nah, mereka katakan Allah tidak tahu kalau sebelum terjadi suatu perkara. Ini pernyataan yang batil. Dalil untuk hal ini apa di antaranya? Talha. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang lainnya Aba Zaid. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Naam, wa indahu mafatihul ghaib. Yang lainnya Arin, tentang luasnya cakupan ilmu Allah banyak sekali. Apa? Hah? Wa kana Allahu ala. Hah? Yang keras. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna adalah depannya. Apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Naam. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lain. Naam. Sekarang kita lanjutkan pada fakrah berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa qaddara lahum aqdara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan bagi mereka takdir-takdirnya. Dan yang dimaksud dengan al-qadar secara syar'i ikhwanifillah, yaitu annallaha alima maqadir al-asya' wa azmanaha qabla ijadiha, thumma awjada ma sabaqa fi ilmihi annahu yujad, fa kullu muhdatsin sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi.
Jadi yang dimaksud dengan qadar, bahwasanya Allah mengetahui semua maqadirul asya, takdir-takdir segala sesuatu, serta waktunya sebelum diciptakan. Kemudian Allah ciptakan apa-apa yang telah Allah ketahui sebelumnya, bahwasanya itu akan terjadi. Sehingga semua perkara yang tercipta, ikhwan, itu apa? Muncul dari apa? Dari ilmu Allah, dalam artian mesti munculnya dengan apa? Dengan pengetahuan Allah dan kudrahnya serta iradahnya. Oleh karena itulah hubungan antara takdir dengan ilm ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan martabat yang pertama untuk seorang iman terhadap takdir adalah iman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah mengetahui semua perkara sebelum terjadinya. Makanya setelah mengatakan khalaqal khalqa bi'ilmih, beliau mengatakan wa qaddara lahum aqdara. Qala fi syarh, yani Ibn Abil Izz, qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan segala sesuatu dan Allah takdirkan baginya takdir masing-masing. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya, dengan qadar, yaitu tidak diciptakan serampangan, tapi semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hal-hal yang akan dia lakukan. Kemudian juga telah ditetapkan bagaimana rizki serta ajalnya. Wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah amrullah, perkara Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah takdir yang telah ditetapkan. Jadi semuanya telah ditetapkan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini juga jelas, dialah yang telah menciptakan dan apa? Menyempurnakan. Khalaqa fasawwa, Allah ciptakan kemudian sempurnakan penciptaannya. Dan yang telah mentakdirkan kemudian berikan hidayah padanya. Allah takdirkan si fulan akan apa? Masuk Islam, maka Allah berikan hidayah untuk dia bisa mengenal Islam itu, dan seterusnya. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan takdir-takdir para makhluk sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun, yaitu sebelum 50.000 tahun menjadi penciptaan langit dan bumi. Allah telah tetapkan takdir-takdir mereka dan adalah arsy Allah di atas air. Ini jelas penetapan takdir sebelum penciptaan langit-langit dan bumi sejauh berapa? Inda Syahrul 50.000 tahun. Qala wa daraba lahum ajala, dan Allah tetapkan untuk mereka ajalnya masing-masing. Al-ajal kawan adalah jamak dari ajalun. Yang dimaksud dengan ajalun apa? Al-waqtul madrubul mahdud fil mustaqbal. Ini namanya ajal secara bahasa, yaitu waktu yang telah ditetapkan. Waktu yang telah ditetapkan pada waktu yang akan datang, namanya ajal.
Makanya idza tadayantum bidainin apa? Ila ajalin musamma faktubu. Nah, ila ajal yaitu kalau kalian berhutang sampai waktu yang telah ditentukan. Ini makna secara umum dari ajal. Adapun makna ajal secara syar'i yaitu al-waqtul ladzi qaddara mautul mayyiti fi, yaitu waktu yang ditetapkan kematian seseorang padanya, itu namanya ajal secara syar'i. Atau dengan kata lain, ajal adalah nihayatul umri, akhir dari umur seseorang, itulah ajal. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, yakni anna Allah subhanahu wa ta'ala qaddara ajal al-khalaiq. Maksudnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ajal-ajal para makhluk. Bihaitsu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana tatkala telah datang ajal mereka. Apa tadi makna ajal, Wahyu? Waktu yang telah ditetapkan, itu ajal secara umum. Ajal sekarang yang dibahas di sini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ajal-ajal para makhluk. Maksudnya ajal itu apa? Akhir dari umur seseorang. Nah, waktu yang telah ditetapkan kapan kematian seseorang, itu ajal. Bihaitsu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, di mana tatkala datang ajal mereka tidak diakhirkan sekejap pun, tidak pula dikedepankan. Karena sa'ah di sini tidak diartikan 1 jam, tapi waktu yang singkat. Qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tatkala datang ajal mereka, yaitu akhir dari umur mereka, di mana mereka akan mati, tidak diakhirkan sekejap pun, tidak pula dikedepankan. Wa qala ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ini lam apa namanya? Wa ma kana li nafsin, inda Ismail. Lam apa namanya? Taib, jadi di sini lamul jar. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah satu jiwa pun. Fungsinya apa di sini lamul jar di sini? Padahal kan bisa wa ma kana nafsun, bisa enggak? Enggak perlu lam, itu bisa enggak? Wa ma kana nafsun an tamuta illa bi idznillah. Seandainya tidak datang lam pun bisa. Nah, didatangkan lam untuk memberikan apa? Lam ta'kidul umum, yaitu tidaklah satu jiwa pun, jadi berarti semua jiwa. Ya, tidaklah satu jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tidaklah ada satu jiwa pun kecuali dia mati dengan izin dari Allah. Kitaban muajjala. Nah, tertulis ya dalam kitab, nah, penetapan apa ajalnya masing-masing. Qala fi sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qalat Ummu Habibah. Siapa nama Ummu Habibah? Indah Maulana Tayyib.
Ramlah bintu Abi Sufyan, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha. Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ini doa Ummu Habibah. Dia berdoa, ya Allah, amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berikan aku waktu yang panjang ya untuk bersama dengan Rasulullah, dengan bapakku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah, yaitu minta agar apa, dia bisa hidup lama bersama dengan mereka-mereka ini, orang-orang yang dia cintai. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'alta Allah li ajalin madrubah wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah la yu'ajjala syai'an qabla ajalih wa la yu'akhkhara syai'an an ajalih. Atau yu'ajjila, kembali ke doanya, la yu'ajjila syai'an qabla ajalih wa la yu'akhkhira syai'an an ajalih. An qabla hilli, sebelum waktu terjadinya. Maknanya sama berarti. La yu'ajjila syai'an qabla ajali wa la yu'akhkhara syai'an an ajal wa la yu'akhkhira syai'an an ajali. Dari sisi kalau mau dibedakan memang apa, qabla hilli lebih ini. Cetakan lain lagi apa? Apa tempat itu? Hilli. Nah, itu lebih tepat ini. Untuk bedakan, kalau ajal kan akhir umur. Ya kan? Kalau hilih yaitu waktu terjadinya, tidak akan menyegerakan doa tersebut sebelum waktu terjadinya. Walau kunti sa'altillaha ayyu'idhaki min azabin fin nari wa azabin fil qabr kana khairan wa afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar doa sang istri mengatakan, sungguh engkau sa'altillaha li ajalin madrubah, engkau meminta pada Allah suatu apa? Suatu waktu yang telah ditetapkan, ajal yang telah ditetapkan, engkau minta untuk diakhirkan, tidak bisa. Dan hari-hari yang terhitung dan rezeki yang telah dibagi, tidak akan doamu itu menyegerakan sesuatu pun sebelum waktu tibanya. Tidak pula doamu itu mengakhirkan sesuatu pun dari ajalnya. Dalam artian engkau berdoa seperti itu tidak akan mengubah apa? Tidak akan mengubah ajal yang telah ditetapkan. Kalau seseorang misalnya abimu ditetapkan untuk meninggal terlebih dahulu, tidak akan mungkin kemudian engkau mencegahnya. Baik. Kemudian ditunjukkan tentang apa? Doa yang lebih utama. Walau kunti sa'altillaha an yu'idhaki min adzabin finnar wa adzabin fil qabr kana khairan wa afdal. Seandainya saja engkau meminta kepada Allah agar Allah melindungimu dari azab di neraka dan azab di kubur, maka sungguh itu lebih bagus dan lebih utama. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur Ummu Habibah ketika dia berdoa agar apa? Agar ditambah panjang umur suami, bapak dan saudaranya. Apa hikmahnya, kawan? Nah, padahal perhatikan, Nabi SAW melarang itu dikarenakan apa? Dikarenakan sudah ditulis ajalnya, ya tidak? Padahal doa
Padahal apa? Seorang diadab di neraka dan diadab di kubur sudah ditulis juga enggak? Sudah ditulis belum? Sudah ditulis juga. Apa hikmahnya ini dibedakan? Nah, kok ketika meminta agar umurnya panjang ditegur, tapi diberikan apa? Bimbingan untuk meminta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Padahal semuanya telah ditetapkan apa takdirnya, ya tidak? Diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan. Naam, dalam Al-Adhkar, dalam Sahih Muslim juga syarahnya, beliau mengatakan annal jami' mafrughun minhu lakin ad-du'a bin najati min adzabin nari wa min adzabil qabr wa nahwihima ibadah. Faqad amara asy-syar'u bil ibadah. Ini jawaban pertama. Memang semuanya telah selesai penulisan takdirnya. Akan tapi doa untuk meminta keselamatan dari azab neraka dan azab kubur serta selain yang semisal dengan keduanya itu merupakan bentuk ibadah. Karena diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Dan kita semuanya diperintahkan untuk beribadah. Ini yang pertama. Faqila, dia mengatakan yang lain, alla nattakila ala kitabina wa ma sabaqalana minal qadar. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Hikmah kedua agar kita apa? Tidak bersandar dengan apa? Dengan kitab takdir kita. Dalam artian tidak bersandar dengan takdir, sudahlah, semuanya sudah ditakdirkan, biarkan saja. Berlalu berjalan sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada usaha, tidak ada doa untuk minta selamat dari neraka. Makanya Nabi katakan, beramallah kalian, semuanya dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Ini kalau doa minta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur, karena itu ibadah. Lalu doa meminta panjang umur, kenapa dilarang? Sebab doa bitulil ajal, ikhwan, falaisa ibadah. Nah, doa bitulil ajal falaisa ibadah. Nah, berarti bedanya apa? Dibedakan, yang satunya ibadah, satunya bukan. Nah, makanya sama keadaannya seperti apa? Seorang tidak boleh meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan zikir karena apa? Bersandar pada takdir. Demikian pula tidak boleh seorang meninggalkan doa agar selamat dari neraka dan bisa masuk surga dengan apa? Bersandar pada takdir. Paham? Ini makanya ditegur. Kalau sekedar doa meminta tambahan umur, ini bukan ibadah. Makanya ketika seorang ingin mendoakan ikhwan, misalnya para ulama, orang yang lainnya, agar kaum muslimin bisa mendapatkan ilmu lebih panjang, bisa mereka memiliki umur yang panjang, maka apa? Dikaitkan dengan apa? Bil khair. Di atas kebaikan. Cuman ini khilaf di kalangan para ulama tentang apa? Doa panjang umur, ikhwan. Dan dikatakan bahwasanya yang pertama kali memunculkan lafaz atalallahu baqa'ak, atalallahu baqa'ak, semoga Allah memanjangkan keberadaanmu di dunia. Ini yang pertama kali mengadakan adalah zanadiqah, orang-orang zindik. Makanya lebih bagus untuk apa? Mendoakan barakah. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu dan seterusnya. Perkara berikutnya,
Imam Ibn Abilis mengatakan, fal maqtulu mayyitun bi ajalih. Fa ilmullahi ta'ala فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب الحرق وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب. Perkara berikutnya tentang seorang yang terbunuh, ya kawan. Nah, seorang yang terbunuh, apakah dia memang ajalnya segitu, ataukah sebenarnya ajalnya panjang tapi diputus orang? Paham? Makanya dikatakan beliau fal maqtul mayyitun bi ajali. Seorang yang terbunuh itu memang mati pada ajal yang telah ditentukan di situ. Nah, kalimat ini untuk membantah siapa? Untuk membantah Mu'tazilah, kawan. Laki-laki Mu'tazilah, mereka menyelisih keyakinan ahli sunnah. Nah, kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan bahwasanya al-maqtul quti'a ajaluh. Seorang yang terbunuh itu ajalnya dipotong oleh orang yang bunuh. Paham? Seandainya tidak dibunuh, mereka bisa hidup lama. Adapun yang kita yakini, seorang yang terbunuh ya memang memang dia mati pada ajal yang telah ditetapkan. Cuman sebabnya beda-beda. Dia sebabnya karena dibunuh orang. Nah, Allah mengetahui dan mentakdirkan serta menetapkan bahwasanya yang ini mati dengan sebab sakit, yang ini mati dengan sebab terbunuh, yang ini mati karena sebab terkena reruntuhan, yang ini mati karena sebab kebakaran, yang ini mati karena sebab tenggelam, ila ghairi dzalika minal asbab, sampai pada sebab-sebab yang lain yang bisa menjadikan orang mati. Wallahu subhanahu khalaqal mauta wal haya wa khalaqa sababal mauti wal hayati. Dan Allah menciptakan kematian dan kehidupan, serta menciptakan sebab kematian dan sebab hidup. Paham? Wa indal Mu'tazilah al-maqtul maqtu'un alaihi ajalu. Nah, dan di sisi Mu'tazilah orang yang terbunuh itu ajalnya terputus, ya kawan. Ini keyakinan Mu'tazilah yang batil. Menurut mereka, walau lam yuqtal la'asha ila ajalih. Seandainya dia tidak dibunuh, maka tentunya dia akan hidup sampai pada ajal yang ditetapkan. Fakana lahu ajalan wa hadza batil. Maka jadilah bagi orang itu dua ajal, ya kawan. Ya, ajal yang tadi dia mati di situ karena diputus orang, dan ajal yang asli. Ya, ini batil. Li'annahu la yaliku an yunsaba ila Allah Ta'ala annahu ja'ala lahu ajalan ya'lamu annahu la ya'ishu ilaihi al-battah. Kenapa tidak pantas untuk dinisbahkan kepada Allah bahwasanya Allah menjadikan bagi orang tersebut yang terbunuh suatu ajal yang Allah tahu bahwasanya dia tidak akan hidup sampai ajal itu. Paham? Misalnya si fulan ditetapkan ajalnya 70 tahun. Nah, ternyata dia terbunuh oleh perampok pada umur 30 tahun. Apakah pantas bagi Allah menetapkan ajal 70 tahun padahal Allah telah tahu dia akan mati dalam umur 30 tahun? Ini tidak pantas. Au yaj'alu ajalahu ahadal amrayn, atau Allah jadikan ajal dia salah satu dari dua perkara tadi, sehingga boleh memilih. Ini juga tidak pantas dengan kemuliaan Allah. Kafi'lil jahili bil awaqib, seperti perbuatan orang yang tidak tahu tentang akhir suatu perkara. Paham? Allah tahu akhir suatu perkara. Nah, sehingga tidak perlu ada pilihan, semuanya telah ditetapkan dan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Yang terbunuh ya memang ajalnya sampai di situ. Nah, kemudian kenapa orang yang membunuh kok dikisos?
Nah, bukankah itu karena dia telah memutus ajal orang? Maka dijawab, wa wujubul qisasi wad dhamani 'alal qatili li'tikabihil manhi anhu wa mubasyaratihi as-sababal mahdhur. Dan wajibnya qisas serta wajibnya dhaman atas orang yang membunuh. Kenapa? Karena dia melanggar larangan dan dia melakukan sebab yang dilarang, yang dengan sebab itu dia membunuh orang. Baik. Nah, ini maksudnya apa? Bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah, ikhwan. Nah, seandainya mereka mengatakan kalau memang orang yang terbunuh itu mati dengan ajal yang telah diketahui oleh Allah, kenapa Allah syariatkan qisas dan dhaman atas orang yang membunuh? Nah, ya karena memang dia ajalnya segitu, kenapa orang yang membunuh dihukum? Paham? Bukankah dia berjalan sesuai dengan takdir Allah? Paham enggak? Nah, maka jawabannya, nah, kita katakan ya dia memang ajalnya sampai segitu dan yang terbunuh mati pada ajal yang telah ditetapkan. Cuman penetapan qisas dan dhaman atas orang yang membunuh itu, nah, dikarenakan dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan dia memotong ajal orang yang seharusnya ajalnya panjang. Paham? Dia potong. Bukan karena itu, tapi karena dia melanggar larangan Allah. Adapun Mu'tazilah mengatakan seorang diqisas dikarenakan dia penyebab terputusnya ajal orang yang dibunuh, kawan. Dan ini adalah alasan yang sangat lemah. Nah, kemudian berhubungan dengan alasan Mu'tazilah, ada permasalahan fardiyah, yaitu masalah yang sifatnya fardiyah dalam artian sebenarnya tidak ada, cuman seandainya ada seperti itu. Seandainya misalnya, lau lam yuqtal maktul, seandainya orang yang dibunuh itu tidak dibunuh, hal ya'ishu aw yamut. Ini kan pembahasan tadi kita membahas seorang yang dibunuh memang ajalnya segitu, paham? Tapi yang Mu'tazilah tidak, yang dibunuh itu ajalnya sebenarnya panjang, cuma diputus oleh orang yang bunuh. Maka muncul permasalahan berikutnya, seandainya yang terbunuh, berarti sekarang orangnya sudah terbunuh, paham? Orang yang terbunuh ini mati sudah. Tapi seandainya dia tidak dibunuh, apakah dia akan hidup atau akan mati? Paham bentuk masalah? Nah, di sini manusia, ikhwan, terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, Mu'tazilah, mereka mengatakan al-maqtul maqtu'un ajalu. Berarti konsekuensinya apa? Seandainya tidak dibunuh berarti mesti hidup. Mesti hidup sampai ajal yang kedua yang ditetapkan untuknya, paham? Nah, itulah ajalul maut. Kemudian yang kedua, qaulu nufatil asbab, pendapat orang yang menolak adanya sebab-sebab. Mereka mengatakan idza lam yuqtal fasawfa yamut, pokoknya mati di situ, walaupun dibunuh atau tidak dibunuh mesti akan mati. Kenapa? Karena pendapat kedua ini orang-orang yang menolak sebab, menolak sebab, dan ini juga pendapat yang batil. Karena apa? Nah, menolak sebab ini qadhun fil aql, ya kan? Karena secara akal ada sebab, ada akibat. Nah, idza lam yuqtal fasawfa yamut, mesti. Seandainya tidak dibunuh pun dia mesti akan mati. Yang ketiga, qaulu ahli sunnah. Nah, bagaimana jawaban mereka? Seandainya seperti itu, ya, innal maqtul idza lam yuqtal ihtamala annahu ya'ish wa yahtamilu annahu yamut fi dzalikal waqti idza la ilma lana bil ghaib wal jazmu bi ahadil amrayn tahakkumun min ghairi dalil.
Nah, paham? Jadi kita tidak bisa memastikan. Nah, seorang yang terbunuh seandainya tidak dibunuh, tapi itu sesuatu yang sifatnya fardiyah sebenarnya, tidak akan ada seperti itu. Karena orang yang terbunuh sudah mati jelas, paham? Tapi seandainya tidak dibunuh, nah ini memang akal-akalnya orang Mu'tazilah bikin bingung orang. Cuman kita harus tahu jawabannya. Kalau seandainya tidak dibunuh, maka kita tidak bisa menetapkan. Paham? Bisa. Alhamdulillah. Ya, bisa hidup, bisa juga apa? Mati pada waktu itu. Karena kita tidak mengetahui ilmu gaib. Menetapkan salah satu dari keduanya ini bentuk penetapan tanpa dalil. Nah, permasalahannya persis. Nah, seperti masalah-masalah yang lain yang dimunculkan mereka ikhwan, seperti misalnya seandainya orang ini tidak makan, apa yang ditakdirkan untuknya berupa rezeki, apakah dia akan mati ataukah akan hidup? Misalnya apa? Seorang sudah tidak punya makanan sama sekali di perjalanan, yang ada cuma perkara yang haram. Atau dia mendapatkan rezeki. Seandainya dia tidak makan dari rezeki itu, apakah dia akan mati atau tidak? Maka kita pun tidak tahu, paham? Kita katakan kita tidak bisa menetapkan dia akan mati atau tidak. Kenapa? Karena itu ilmu gaib. Dia bisa mati, bisa juga hidup. Ini maksudnya. Cuman makanya dalam permasalahan darurah, yaitu apa? Sesuatu yang dugaan kuat. Seandainya dia tidak makan, dia akan bisa terjatuh dalam kematian. Ini dugaan saja, paham? Tidak bisa menjazm. Aku kalau tidak makan mati, bisa tidak? Belum tentu, ya tidak? Belum tentu, bisa hidup, bisa mati. Nah ini maksudnya. Pahami dengan baik tentang masalah maktul dengan ajal. Naktabi bihadza subhanakallah.